Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nama saya Bayi Aulia Maharani dengan NIM D1A020090, mata kuliah Hukum Acara PTUN kelas B1 dengan dosen pengampu Bapak Johannes Joni Koinja SHMH, jurusan Ilmu Hukum Universitas Mataram. Di sini saya akan menerangkan beberapa hal terkait materi isi gugatan, terutama identitas para pihak dan kuasa penggugat. Langsung pada pembahasan isi gugatan. Isi gugatan dapat dijumpai dalam pasal 8 nomor 3 RV. Menurut ketentuan tersebut, gugatan pada pokoknya harus memuat 3 hal. Yang pertama, identitas para pihak. Yang kedua, alasan-alasan gugatan atau posita. Yang ketiga, tuntutan atau petitum. Di sini yang dimaksud dengan identitas para pihak ialah ciri dari penggugat dan tergugat, yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, dan keluargaan jika perlu. Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya, apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon, dan termohon. Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak apabila tidak menyebut identitas tergugat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Tentang penyebutan identitas dalam gugatan sangat sederhana sekali, tidak seperti yang disyaratkan dalam surat dakwaan dalam perkara pidana yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP yang meliputi nama lengkap, agama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Identitas diri ini merupakan komponen penting yang menunjukkan identitas personal individu. Istilah nama sering diartikan sebagai kata sebutan yang dijadikan identitas seseorang untuk memanggil atau menyebut suatu benda agar berbeda dengan yang lain. Pemberian nama kepada orang yang dipilih dari kata sesuai dengan suasana, peristiwa, waktu kelahiran, serta unsur yang lainnya. Selanjutnya tentang alasan-alasan gugatan atau posita, di sini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya. Yang kedua, bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya. Berikutnya tentang tuntutan atau yang biasa disebut dengan petitum. Di sini tuntutan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita. Yang kedua, tuntutan tambahan. Di sini bukan tuntutan pokok yang berlangsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok. Wujud lain tuntutan tambahan dapat dilihat dan dibaca pada layar video yang saya tampilkan. Selanjutnya yang ketiga dan terakhir dari tuntutan yaitu tuntutan subsidiar atau pengganti. Tuntutan ini diajukan dalam rangka mengantisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan ini berbunyi ex aequo et bono, yang artinya hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan seadil-adilnya. Dalam surat gugatan, identitas merupakan suatu hal yang sangat penting. Identitas yang dimaksud dalam surat gugatan adalah identitas para pihak, yaitu penggugat, tergugat, dan tergugat yang berkepentingan. Jika dalam surat gugatan salah menulis nama para pihak, maka surat gugatan tersebut akan disebut sebagai error in persona. Gugatan yang error in persona akan dengan mudah ditangkis atau dieksepsi sehingga apa yang Anda mohon tidak dapat dikabulkan. Ada 3 jenis yang terdapat pada error in persona. 1.
orang yang menggugat atau penggugat tidak memenuhi syarat, seperti tidak mempunyai hak ataupun tidak cekak hukum seperti orang gila dan anak-anak, dan juga orang yang berada di bawah pengampuan. Yang kedua, salah sasaran menggugat. Yang ketiga, kekurangan para pihak, atau dengan kata lain masih ada orang yang berkepentingan yang dapat ditarik menjadi tergugat. Untuk selanjutnya, kuasa penggugat. Untuk bertindak sebagai kuasa atau wakil dari penggugat atau tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat. 1. Mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan di persidangan, atau pemberian kuasa disebut dalam surat gugatan atau permohonan, atau kuasa atau wakil ditunjuk oleh pihak yang berperkara atau pemohon di dalam persidangan secara lisan. Syarat selanjutnya telah terdaftar sebagai advokat atau pengacara praktik di kantor pengadilan tinggi atau pengadilan negeri setempat, atau secara khusus telah diizinkan untuk bersidang mewakili penggugat atau tergugat dalam perkara tertentu. Untuk syarat berikutnya, permohonan banding atau kasasi yang diajukan oleh kuasa atau wakil dari pihak yang bersangkutan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Untuk mengajukan permohonan tersebut atau surat kuasa yang dipergunakan di pengadilan negeri telah menyebutkan pemberian kuasa pula. Untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi, untuk menjadi kuasa dari pihak tergugat juga berlaku hal-hal tersebut. Kuasa atau wakil negara atau pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan STBL tahun 1922 nomor 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR adalah 1. Pengacara negara yang diangkat oleh pemerintah, 2. Jaksa, dan yang terakhir, orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat atau ditunjuk oleh instansi-instansi yang bersangkutan. Di sini jaksa tidak perlu menyerahkan surat kuasa khusus. Pejabat atau orang yang diangkat atau ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan cukup hanya menyerahkan salinan surat pengangkatan atau penunjukan yang tidak. Berikut materi-materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.